ada orang tua kamu nyariin kamu nih. Sera, kamu sekarang pulang. Ngapain di sini? Apaan sih, saya nggak kenal Anda ya? Kuat sama yang pemberani mas. Kuat pemberani. Biar bisa ngelindungin saya. Yang bisa ngelindungin kamu. Wah ini mah langsung jatuh mas pasti. Banyak gaya lagi. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan saya akan mengambil satu nomor dan kali ini giliran wanita. Bersiap-siap ya. Oke, saya minta fishball-nya. Jadi giliran wanita yang nomornya akan saya ambil di sini. Dan wanita yang terpilih ini akan memilih satu pria tentunya ya. 4 pria atau 3 pria atau nggak tahu berapa ya. Nanti kita lihat aja ya. Kalau begitu kita ambil dan saya sudah dapat satu. Terima kasih Citra, masker muka. Ini nomor 9. Sera, wanita cantik dan seksi yang menginginkan pria setia dan dewasa karena merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Mampukah Sera menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Oke, nama siapa? Sera. Sera. Oke ya. Oke, Sera ya. Seksi rasanya ya. Oke. Sera, ini kriteria cowok idaman kamu seperti apa, Ser? Yang baik, Yang baik ya pastilah, masa pengen yang jahat? yang perhatian dan setia. Baik, perhatian dan setia. Bagi cowok-cowok yang merasa dirinya baik, perhatian, setia dan suka sama Sera, silakan berdiri. Oke. Yakin cuma satu nih? Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, 5, 6. Wow, ini perlahan tapi pasti ya, Sera. Luar biasa nih, ada 6 cowok nih yang berdiri nih. Apa sih? Apaan? Suara apa sih itu? Ini lagi syuting, Bu. Saya udah berhak. Keluar aja, Bapak. Nggak bisa pak. Keluar aja. Apa nih? Ada apa? Sebentar, Ibu. Apa? Ada apa? Sebentar, sabar. Saya mau nemuin anak saya pak. Nemuin anak ibu. Iya, Ibu, Sera. ini siapa? Ini Saya suami ayah Sera. Saya lebih berhak. Orang tua Sera. Iya. Kenapa tiba-tiba masuk marah-marah begini? Saya mau nemuin dia. Dia udah 1 tahun nggak ketemu sama saya. Oke, jadi udah setahun nggak pulang ke rumah? Iya betul. Kabur atau apa? Iya kabur. Iya. Makanya ini saya mau bawa balik dia. Kurang ajar nih anak ini. Oke, ya udah. Gini deh ya. Oke. Sekarang ibu-ibu jangan merusak acara ya. Ini bener ya, ibu nggak mengaku-ngaku doang, nggak cari sensasi doang. Ya Tuhan, dia anak saya pak. Bener. Oke. Saya nggak bakalan merusak apa-apa. Oke, anak pergi dari rumah kan pasti banyak hal, banyak penyebabnya. Ya makanya saya tuh pengen berdiskusi dulu sama dia. Oke, ya udah, oke. Sekarang Sera, kebetulan nih Sera nih yang terpilih ke depan. Oke, Sera. Ini ada orang tua kamu nyariin kamu nih. Sera, kamu sekarang pulang. Ngapain di sini? Apaan sih, saya nggak kenal Anda ya? Nggak kenal. Kamu anak gak tahu diri. Setahun orang tua nyariin. Orang tua bantu pulang demi kamu tahu. Oke. Sekarang ini bapak kamu, Sera? Hah? Enggak, saya nggak kenal. Nggak kenal. Di mana, Pak? Ini ibu kamu. Kamu kenal nggak ibu? Ibu ini yang ngelahirin kamu. Kamu setahun itu kamu hilang, kabur-kaburan. Enggak, Bu, saya nggak kenal, Bu. Apaan sih? Kenal. Ini bener-bener kurang ajar ini Pak. Apa? Ini Ibu bener-bener kamu yang lahirin Pak, kamu. anak saya. Sera Jangan kenal jadi sama anak 2 orang ini, durhaka, Sera. tahu. Sera kenal sama 2 orang ini. Saya nggak punya orang tua kayak kalian ya. Apaan sih, Bu? Ibu yang ngelahirin kamu. Biasa aja dong. Biasa aja nih. Saya nggak kenal kalian. Bener-bener kamu itu kurang ajar banget ya. Apaan sih, Bu? Biasa aja dong. Kenapa kamu kabur dari rumah? Saya nggak kenal kalian. Ya ampun. Pak. Kenapa, Pak? Kamu ngapain di sini? Turun. Yang mana? Itu Pak nomor 22, Pak. Kenal dengan saya. Kenal baik dengan saya. Turun.
Coba kamu turun. Oke, Kamu nomor- ngapainnya di sini? Ya orang anak. Oke, nomor 22 turun, nomor 22 turun. Oke. Sekarang Bapak kenal dengan orang ini. Kenal baik. Ibu kenal? Kenal selingkuhan suami saya. Oke. Kita undang saja Arbi dan Rudi. Sarah, ini ibu bapak kamu betul? Bukan, saya orang kaya, bukan kayak mereka. Oke. Jadi begini Rudi dan Arbi. Tiba-tiba ada pasang suami istri ini yang mengaku kalau dia orang tua dari Sarah, wanita yang ada di tengah ini. Dan Sarah nggak mengakui mereka. Dia bilangnya nggak kenal. Dan kata kedua orang tua ini, Sarah udah kabur dari rumah selama 1 tahun. Jadi saya bingung yang bener yang mana nih Rudi? Coba Rudi terawang Sarah mungkin. Ini Sarahnya Rudi, di terawang. Rudi. Bener gak Sarah anak mereka? Saya ngerasakan kayak ada hubungan ikatan batin. Saya rasa daripada ini masalah rumit, nggak jelas, lebih baik kamu ngaku aja. Apa untungnya kamu berbohong? Nah, Orang tua saya, tapi saya punya orang tua kayak mereka. Kenapa malu-maluin ibu? Kamu itu cuma bocah, nggak tahu apa-apa. tapi saya curiga nih, Sarah jangan bukan anaknya karena bapak ibunya yang ngomongnya berapi-api, saya kayak nggak jelas ngomongnya. Oke, anaknya. Sarah kenapa nggak mau ngakuin mereka orang tuanya? Karena saya muak sama mereka. Wah, kenapa? Mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Oke, Nggak sibuk. kurang perhatian sama saya. Oke, bener ibu dan bapak apa yang dibilang Sarah? Betul, Pak. Karena kita juga sibuk kerja demi Sarah juga. Tapi yang saya mau itu kasih sayang dari kalian. Kalian selama ini kemana aja? Jadi kenapa tadi lo nggak ngakuin mereka? Saya benci sama mereka. Benci? Kenapa benci sama ibu? Aku muak sama ibu selama ini. Ibu sibuk dengan urusan ibu sendiri. Tapi ini orang tua kamu loh. Coba jujur deh, ada yang kamu tutup-tutupi nggak? Iya. Apa? Mereka selama ini sibuk dengan kehidupan mereka. Saya itu kerja buat kamu. Dari kecil kamu diusahain. Kenapa kamu sekarang membantah kamu tidak ngakuin ibu? Kamu itu benar-benar Tapi tidak mau mungkin ngakuin anaknya butuh anak. kasih sayang, Bu. Sarah. Mungkin bukan hanya materi aja. Aku malu. Yang malu kenapa? Malu punya ibu saya. Ayah dan ibu itu tukang selingkuh kan? Ibu nggak tahu kalau ayah suka pacaran sama temen aku. Hah? Kamu bener begitu? ABG dipacarin sama kamu? Kurang apa? Bapak pernah pacaran sama Citra kan, teman sekolah aku. Gimana sih kamu? Kalau saya enggak, Ngaku saja kamu. Emang kamu begitu kan? Emang aku tahu. Kamu tahu kalau suka tapi kamu jangan begitu. Sama ABG kamu layanin. saya nggak pernah, Ibu. Sama ABG kamu layanin. Sama Bapak juga kamu pacaran keterlaluan. sama anak sendiri. Kapan kamu ngeliat saya Sarah pacaran? Citra yang bilang ke saya. Dan asal ibu tahu, ayah pacaran sama pembantu kita, Ona. Masih doyan sama pembantu? Udah ABG, udah pembantu. Terus kamu apa lagi? Mau kamu berakin, ha? Masa saya mau membantu? Lah, ini anak kamu yang ngomong.
buktinya ya. Oke. Bapak dituduh selingkuh sama teman sekolahnya anak Bapak. Juga pernah pacaran sama Ona, pembantu Bapak. Bapak nggak ngaku. Nah, tapi Ibu tahu ini cewek ini siapa? Iya. Hah? Saya tahu. Apa? Dia si Eva. Eva ini siapa? Selingkuhan dia. Selingkuhan dia? Benar, Bapak? Bukan. Bukan, saya nggak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh. Ah, lu tuh selingkuhnya dia. Maksudnya apa? Biasa aja kan? Emang selingkuh dia kan? Emang lu nggak pernah tuh suami gue? Mungkin penampilan lo kurang oke gitu dan Oke. Rudi, apa yang Rudi lihat dari Eva ini? Eva, saya mau tanya, kamu kenal sama Pak J? Enggak. Oh. Tentu saja kamu mengenal Pak J. Kan Pak J itu mesin uang kamu. Eva, mendingan kamu ngaku aja karena setiap terawangan Rudi itu biasanya benar, selalu benar. Bohong, Pak. Apa? Kamu jangan malu-maluin. Enggak. Nah, tadi Bapak nunjuk dia. Coba kenal aja, Pak. Ah, Kenal dia ada apa di sini? Dia ini sales asuransi. Saya mitra saya. Oh, jadi sama ini lu selingkuhan bokap gue. kamu tuh anak kecil nggak tahu apa-apa, kamu jangan songong ya. Urusin ibu bapak kamu ya. Apa? Urusin ibu bapak kamu. Sana, pulang. Kecil-kecil ikut campur urusan orang tua ya. Dasar cewek tuh. Ya udah. Memang dia selingkuhan saya. Jangan pernah ribut. Jangan pernah ribut. Wah, kamu semua saya penuhi kebutuhan kamu. Tanggung jawab ke ayah sama anak. Kenapa bapak selingkuh sama teman kamu? Ibu kamu juga selingkuh. Oh, jadi ibu selama ini selingkuh, Bu. Dia sama supir. Iya betul. Betul Mas ya. Aku kecewa sama ibu. ini Bapak ngaku selingkuh, Ibu ngaku selingkuh. Oke, sekarang ditanya Eva dulu satu-satu. Eva, cerita, kenapa lo mau sama Pak J ini? Karena dia pohon duit saya. Sumber uang saya. Oke, jadi bener apa yang dibilang Rudi, mesin duit ya? Terus? Pak J yang awalnya tuh ngejar-ngejar saya. Ngejar-ngejar kamu. Oke. Tapi kenapa kamu mau sama Pak J? Kamu tahu nggak dia punya istri waktu itu? Nggak tahu, Pak J bilangnya istrinya sudah mati. Istrinya udah mati. Saya beneran keterlaluan ya. Kalau namanya selingkuh ya selingkuh, jangan sampai bawa mati. Saya juga kan sama keselingkuhan saya nggak bilang kamu mati. Ibu kamu juga nggak pernah memperhatikan ayah. Dengerin, kita makanya selingkuh ada perjanjian ya. Nah, perjanjian. Nah. Perjanjian apa? Bu, perjanjian apa? Kenapa ibu sama ini nggak bilang sama aku? Menarik nih, perjanjian. Kita sama-sama selingkuh Bu. karena ada perjanjian. Maksudnya apa nih? Coba Rudi. Terawang si Pak J ini. Dia keringet dingin nih tadi digaruk-garuk palang atau kutuan atau gimana? Boleh minta kursi? Minta kursi. Silakan duduk Pak Yai. Bapak namanya siapa? Michael J. Michael J. Oke, Michael J. Oke, Michael J. Oke. Ya. Boleh tangannya? Bapak sehari-harinya ngapain? Saya pengusaha, Pak. Pengusaha. Saya
merasakan seperti ada permasalahan keluarga yang rumit di sini. Oke, Ruth. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Pak J. Oke, Michael J ya. Oh, perusahaan keluarga yang rumit. Iya. Ada yang ditutup-tutupi. Mungkin Arbi? Silakan Arbi. Oke, Pak Michael J. Boleh fokus ke depan sana. Oke, Bapak tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, kalau udah nyaman, fokus pada titik merah dan biarkan ketika melihat jam tersebut di depan mata Bapak bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata tersebut lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Tetap buka matanya, pertahankan posisi badannya dan biarkan mata tersebut tetap terbuka dalam kondisi relaksasi dan biarkan. 2, lebih tenang. 3, lebih rileks dari sebelumnya. Dan secara pelan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama Bapak, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Bapak sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Bapak. 1, 2, dan 3. Bapak, benar Bapak namanya Michael J? Jelani Sueb. Apa? Jelani Sueb. Jelani Sueb. Sueb bapak saya. Jadi Bapak namanya Jelani Sueb, Betul. tapi ngakunya Michael J. Nama lu Jelani Sueb. Lu bohong banget sih. Kemarin bilangnya Michael Jackson lu. Oke. Bapak pengusaha saya, Pak. Saya kontraktor pengusaha. Pengusaha. Oke, Bapak cinta sama istri Bapak? Pada dasarnya saya dijodohin. Oh, pernikahan Bapak dijodohkan? Iya, ya yang jelas secara cinta tidak ada. Terus Bapak kalau nggak cinta, kenapa mau nikah? Sebelumnya saya sudah ada perjanjian, Pak. Itu perjanjian pranikah. Gimana maksudnya isi perjanjiannya? Jadi nikah itu cuma status. Aha. Nah kita boleh saling Aha. masing-masing bawa selingkuhannya. Maksudnya Bapak dari awal udah janji bikin perjanjian nikah untuk status karena dijodohkan, tapi boleh punya selingkuhan masing-masing. Betul, Pak. Perjanjian surat pranikahnya. Nih Apa? saya Oh, foto ada. juga. Ya, coba lihat Pak. Oh, handphone dibuka dulu. Saya kan nggak bisa buka handphone Bapak ya. Oke, ini Pak ya. Oke. Ini boleh ya? Boleh dilihatin ya? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, dikasih izin ya. Oke. Oke, coba mana perjanjian pranikahnya bisa kita naikkan? Oke, Jailani, oke, Waryanti, ya kan? Dengan hal ini bertindak atas nama menghadap, oke. Bahwa kedua belah pihak punya etikat baik sepakat untuk mengikatkan diri. Pasal 1 harta, apa tadi itu? Bahwa harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pada saat perkawinan belum dilangsungkan. Oke, pasal 3 nih. Bebas bergaul dengan siapapun. Bahwa pihak suami dan istri tetap mempunyai Selama ini nggak nyangka ya hak sama untuk ibu. bebas untuk berhubungan dengan lawan jenis tanpa harus dipermasalahkan. Selanjutnya, sepanjang diperlukan dengan diberi kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh suami untuk melakukan segala tindakan pengurusan atau pemilikan itu dengan tanpa bantuan pihak suami. Oh, jadi ada perjanjiannya ya? Ada saksinya segala? Aris. Oke. Saya juga tidak mau menceraikan istri saya. Saya sama Eva juga cuma ya tidak mau nikah juga, Pak. Ya buat happy-happy aja lah. Oh, dengan selingkuhan Bapak? Ah, Oke. Terus Pak? ya karena dia sudah saya kasih uang. Eva ini? Betul. Saya juga benci sama Eva. Eva keteknya bau kambing. Kurang ajar lo ya. Maksud lo apa ngomong begitu, ha? Oh jadi selama ini lo cuma main-main sama gue? Hah? Lo nggak mau serius sama gue? Iya, dia pakai parfum apa juga, Pak. Tetap aja bau kambing. Domba. baru Kurang gua ajar. mau Maksud buat lo apa ubah. sih ngomong begitu, ha? Tapi saya tetap cinta, Pak. Karena saya juga merasa lebih nyaman sama dia. Tapi saya tidak mau menceraikan istri saya juga. Ya karena perjanjian pranikah itu. Saya juga kalau cerai takut ya anak saya takut hancur. Saya jaga perasaan anak saya.
Makanya apapun dia minta saya butuhi. Cuma istri saya kayak Doraemon. Istri bapak kayak Doraemon. Iya. Bisa aja lu. Walau dasarnya emang nggak jodoh, Pak, dijodohin. Makanya gue selingkuh juga. Maksudnya dia juga kayak apa coba? Apa? Suneo. Kayak Suneo. Ya, istri saya kayak Doraemon. Udah kayak punya kantong ajaib. Kalau diajak kondangan apa juga masuk. Kue semua dimasuk-masukin, bikin malu coba. Oh jadi Enak aja lu. kue-kue Lu makan catering dimasukin apa? kemana Makan Pak? sih. Suka bawa plastik, Pak, di dalam tasnya. Padahal kita orang kaya, apapun yang kita niat mau beli kita bisa. Mau taruh di mana Pak muka saya, Pak? Oke, tapi kalau Eva? Pak, alisnya Pak, Alisnya kenapa alisnya? tanjatan emen. Oh, alisnya kayak tanjakan emen. Iya Pak. Apa maksud lo? Maksud lo apa ngomong begitu? Alis dilukis-lukis. Lo berani? Lo sekarang ngomong begini? Tapi saya juga curiga sih. Anak saya tuh Sera tuh nggak mirip ibunya, nggak mirip ayahnya. Ya bisa aja. Dia Jadi selingkuh. Jadi lu nyalahin gue selingkuh? Hah? Iya. Saham orang masuk. Enak aja lu. Sebelum gue selingkuh sama yang lain, gue itu perjanjian sama lu, gue tuh perawan sama bujang sama lu. Ya saya emang saya akui saya jelek. Tapi ibunya kan lebih jelek. Anak saya cakep, cantik. Anak siapa itu? Oke, oh jadi bapak curiga Sarah itu bukan anak bapak? Iya Pak. Oke, yaudah, yuk Arbi kita balikin Bi. Oke, Bapak, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Kembali ke keadaan normal Bapak, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, gini ya, tenang. Oke, saya punya pertanyaan sama Bapak Jailani Sueb. Siapa itu Jailani Sueb? Hah? Enggak. Bapak bukan Jailani Sueb? Bukan. Oke. Bapak pernah punya perjanjian pranikah? Punya? Oke, benar ya? Bener. Oke. Ibu, Bapak cinta sama ibu nggak? Cinta tapi selingkuh. Oh, ibu selingkuh? Iya. Lu kan yang selingkuh duluan. Kita kan nikah tuh ada perjanjian. Mana perjanjian itu? Ya awalnya kan dijodohin. Bapak sama ibu apa sih? Lu nggak ngerti. Ini perjanjiannya dia bapak Tega lu tuh. banget kalian ya ngebohongin aku selama ini. Lu nggak bakalan ngerti. Lu cuma bocah. Makanya udah perjanjian. Gua sama bapak lu itu nggak saling cinta. Ngaku aja nggak bakalan gue cerain kok. Kagak. Gue kayak sayang sama Sera, Gua anak sama gue. anak lu. Saya sama siapa? Sayang anak saya juga Pak. Oh, saya sebagai anak. Ini anak saya sama dia. Sera. Ada apa ini? Ada apa? Silahkan ngomong. Ngapain lu ada di sini, Andre? Ngapain kamu? Meluk anak gue? Ah? Ngapain? Kamu kenapa meluk Om Andre? Ah? Kenapa? Oke, ini siapa? Andre ini siapa? Dia kejar aku. Pura-pura nggak tahu, kan lu udah tahu. Oh, Bapak udah tahu, jadi Bapak pura-pura nggak tahu? Tahu tuh. Oke, gini. Oke, kita studio. Andre bersedia untuk masuk ke dalam? Bersedia, Pak. Bersedia, oke. Kita pengen tahu nih, Bapak tiba-tiba kesini apa dan Ibu curiga anak Ibu ada hubungan dengan Andre gitu? Iyalah. Ayo. Kamu ada hubungan apa sama dia? Hah? Kamu ada hubungan apa sama si Andre? Kamu ada hubungan apa sama si Andre? Hah? Jelasin. Dia bapaknya pacar aku. Apa? Dia bapaknya pacar aku. Bapaknya pacar kamu? Bapaknya pacar kamu. Kok kamu meluk-meluk gitu sama dia? Hah?
Oke. Rudi, apa yang Rudi lihat dari Andre ini? Boleh tangannya? Panjang. Sebentar. Kok pikirannya ke Sera terus ya? Pas saya bilang pikirannya ke Sera, tangannya langsung bergetar. Banyak bohong berarti dia. Saya tahu Apa, tremor apa gimana? ada benih-benih cinta di antara Sera dan Dengan Pak Andre. Sejak kapan kamu kenal Sera? Sera udah setahun dia pulang di rumah, Pak. Iya berarti kamu setahun tuh kemana? Oke, kenapa Rudi? Bentar. Gimana Rudi? Sebenarnya saya nggak enak ngomongnya ya. Tapi orang ini sumber masalah di keluarga ini. Oke, sumber masalah di keluarga ini. Oke, tapi kita penasaran nih. Coba, Sera. Duduk, Sera. Apa benar yang dibilang Rudi kalau Sera ini ada hubungan dengan Andre, pacar dari ibunya Sera sendiri? Oke, Arbi. 1 tahun menghilang. Mungkin sama kamu, Andre. Oke, Ibu sabar dulu. Oke, kamu fokus dulu ke jam tersebut. Oke, secara perlahan jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih fokus dari sebelumnya. Tetap perhatikan posisi badan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks bahkan lebih nyaman dari sebelumnya, dan biarkan tetap buka matanya masuk dalam kondisi relaksasi. 1, lebih tenang, 2, lebih nyaman, dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Sera, saya ingin bertanya sama kamu. Sebetulnya, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu selama 1 tahun ini kamu kabur dari rumah? Saya muak. Saya depresi. Depresi, sampai terjadi apa? Saya juga pernah mencoba untuk diri. Bunuh diri, dengan cara? Tangan saya. Setelah 6 tahun saya ditinggalin sama cowok yang udah mengkhianati saya. Terus? Akhirnya saya depresi lagi. Nah, selama 6 bulan ini lo tinggal sama siapa? Saya ikut jodoh-jodohan, aplikasi cari jodoh yang akhirnya saya menemukan om-om. Saya Gimana, di internet? Iya, Terus? saya berhubungan dengan om-om itu. Om-om itu? Iya. Om-om itu siapa? Siapa, Sera? Kamu tuh nggak lagi? Hah? Kamu ih? Oh, ini tangan kamu nih, ini berarti karena di bekas Iya. yang mau tutupin bedak ini. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Akhirnya saya ketemu sama Om Andre. Akhirnya ketemu sama Andre. Ketemu di mana? Kamu ketemu Andre di mana? Di rumah. Di rumah. Awalnya saya benci sama Om Andre. Awalnya benci sama Om Andre. Pada Terus? akhirnya saya nyaman sama Om Andre. Dia adalah sosok ayah, gak kayak ayah saya sendiri. Dia beda. Emang. Andre, emang bener kamu? Hah? Salah sama anak saya? Hah? Coba! Kamu jelasin sama saya! Hah? Jelasin! Kurang ajar kamu! Oke. Saya anggap Sera sebagai anak. Saya nggak ada apa-apanya. Jangan bohong lu, ngaku lu. Bini gua lu. Anak gua juga. Kalau nggak percaya tanya sama Sera. Tanya. Ini bukti. Bukti apa? Tanya sama Sera sama istri juga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gua juga laki-laki, tahu. Sera, Iya. Sama. Sera mengaku sudah kamu, tetapi kamu tidak mau mengaku.
sini dan untuk ikut acara ini. Oh, dia yang nyaranin? Iya. Oke, udah. Arbi kita balikin. Oke, tarik nafas latih dulu, keluarkan dulu. Saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga. Kembali ke tadi normal kamu, lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Sera, ya. Ada hubungan dengan Andre gak? Enggak. Apa? Gak ada hubungan sama Om Andre? Enggak. Kamu tadi bilang Andre. Sekarang kamu tidak ngaku. Kapan aku bilang gitu? Tadi. Lo kesini sama siapa? Naik. Iya. Apa Andre? Duduk Andre, gantian. Coba berdiri kamu. Rudi. Saya menangkap sesuatu di sini dari pikiran mereka, dari sikap mereka. Ini bukan sekedar hubungan antara orang tua ya, orang tua dengan anak. Ini lebih dari itu. Wow. Tapi saya juga merasa ada seperti pengkhianatan di sini. Pengkhianatan? Harta. Harta? Iya. Maksudnya apa? Andre ini pengen menguras harta siapa? Iya, harta keluarga mereka. Anak gue yang udah dirampas. Sekarang harta gue juga. Oke, Arbi. Siapa dikasih? Lu gak ngargain gue. Dari dulu gue kasih segala perusahaan gue ke lu apa-apa. Sekarang anak gue sama lu dimakan juga. Gue tuh sayang sama lu. Oke, silakan Arbi. Ibu tenang dulu. Oke, Om lihat jamnya dulu. Oke. Secara perlahan jam tersebut bergerak dan biarkan mata Om izinkan kembali mata tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih fokus dari sebelumnya, dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki izinkan kembali tubuh tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya pada Anda akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Anda sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, benar lo ada hubungan dengan Sera? Sebenarnya aku jujur, Sera adalah hubungan spesialis bagi aku. Hubungan spesialis? Apa tuh? Spesial maksudnya. Ya, oke, ya. Tapi Sera aku anggap sebagai anak aku sendiri. Oke. Dengan memanfaatkan Sera, aku bisa dapatkan uang, juga dapatkan uang dari ibunya. Mereka keluarga orang yang berada. Kami berempat sepakat. Berempat? Iya, saling ganti pasangan. Oh, jadi kalian sepakat untuk selingkuh gitu maksudnya? Iya, betul. Jadi Bapak selingkuh dengan ibu ini dengan sepengetahuan suaminya? Iya. Jadi kami berempat itu saling sepakat, saling ganti pasangan. Saya sama Eva. Sama Eva? Oh, Bapak kenal dengan Eva? Kenal. Dia siapa Bapak? Selingkuhan saya. Saya sepakat juga untuk mendapatkan harta dari Ibu Yanti sama Pak Jai. Dan semua itu saya dapatin dan sepakat. Dan sekarang saya sudah bangun rumah. Kurang ajar semua kamu. Udah kamu manfaatkan anak saya. Sekarang ibu saya. Manfaatin keluarga gua semua ya? Ya tenang. Ya, tar. Oke, jadi Bapak dan Eva Iya. sama-sama memanfaatkan keluarga ini? Iya, selama. Bapak udah bangun rumah dari hasil mengeruk uang? Dari Pak Jai. Oke, dan Eva? Juga dari Ibu Yanti sama Pak Jai. Semuanya kami sepakat untuk menghabisin harta dia. Jadi Bapak dengan Eva sekarang masih? Masih hubungan. Bulan depan
kami akan nikah. Oke, tenang. Bapak, oke, Bapak ngomong lagi, silakan Pak. Sebenarnya Sera selama ini ngejar-ngejar saya. Biar boleh tahu, saya udah nikah siri sama Era. Hah? Bener nggak? Sama Bener Sera. nggak kamu? Iya, sama Apa yang Sera. diucapin itu bener? Jadi Bapak udah nikah sama Sera? Sama dia. Iya. Asal lu tahu ya, si Hera itu anak gue sama lo. Hah? Sera itu? Maksud ibu apa? Ini bapak lu. Apa Bu? Ini bapaknya saya. Gak mungkin. Ibu gak mungkin. Ibu. Jadi Andre ini bapaknya Sera? Iya maksudnya. Gak mungkin. Berarti lu sebelum nikah sama gue lu dia sama dia? Hah? Udah ada janin dia? Iya kamu juga tahu kan. Abi balikin. Salah satu. Anak kamu Sera. Sera, dia itu ayah kamu Sera. Bu, gak mungkin kan Bu. Iya Bu Sera. jangan bohong Bu. Maksud kamu apa? Sera anaknya saya. Dia itu anak kamu. Sebelum gua nikah sama dia, aku tuh ber***an. Kamu ingat itu? Dia itu dia tidak bisa punya anak. Jadi bapak saya dia Bu. Jadi cowok. Iya. Jadi Sera anak saya maksudnya. Bu nggak terima. Era. Inilah akibat dari ketidakjujuran antar pasangan. Dan intinya saat kita menikah atau memutuskan menikah dengan orang lain harus karena dasar cinta, keyakinan. Bukan karena perjanjian-perjanjian pranikah yang seperti ini. Dan akhirnya ini akan merugikan sang anak, betul nggak? Betul. Iya. Wah, tapi ini adalah juga masalah-masalah juga yang banyak terjadi di masyarakat kita juga. Mungkin di antara kalian juga banyak yang mengalami hal seperti ini. Dan ini jadi terbuka permasalahannya. Untung ada garis tangan, jadi mereka bisa mengetahui dan secara clear. Jadi ya udah kita ya jadi transparan ya kan? Ya oke. Oke, ya udah. Setelah ini masih ada lagi kesempatan buat kalian untuk mendapatkan jodohnya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. Oke, kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang saya akan ambil lagi satu nomor dan ini giliran perempuan lagi karena tadi kan belum terwujud ya kan? Oke. Kita akan ambil dan yang beruntung adalah nomor 20. Oke, silakan turun 20. Niki, wanita jomblo seksi yang mendambakan sosok pria yang kuat dan penyayang. Menurut pengakuannya, Niki sempat trauma dengan laki-laki kasar. Mampukah Niki menemukan pasangan sejatinya? Oke. Nama siapa? Niki. Siapa? Niki. Niki. Oke, pekerjaan kamu apa? Saya resepsionis. Resepsionis. Oke, Niki resepsionis. Kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Yang kuat sama yang pemberani mas. Kuat, Soalnya pemberani. biar bisa ngelindungin saya. Yang bisa ngelindungin kamu. Oke, kuat dan pemberani. Oke, menarik sekali. Bagi para pria yang merasa dirinya kuat, pemberani, bisa ngelindungi Niki, suka sama Niki, sang resepsionis cantik, silakan berdiri. Satu, dua, tiga, empat. Oke, ayo, silakan turun, ya. Silakan turun yuk, 4 orang. Di sana. Oke. Ya, ini bocah-bocah semua ya. Oke.
Ini adik-adik yang di sini udah pada sunat semua? Belum. Udah pada sunat ya? Nggak dianterin nama ibunya sini ya? Oke. Nama siapa? Didi. Didi. Kamu? Afwan. Afwan. Kamu? Ari. Ari. Saya Tanjurang. 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 Oh namanya unik ya. Ini yang ini rambutnya kenapa mas? Naik motor apa belum gimana nih? Apa disapu angin begini? Ya. Oke. 2020. Niki, namun dari 4 orang pria ini kamu harus memilih 2 saja di antara 4 ini. Jadi mau diapain ini? Aku panggil temen aku dulu. Manggil teman? Ya. Mau keroyokan bagaimana sih? Enggak, biar tahu mana yang pas buat dia. Panggil dulu ya mas. Oke, ya udah boleh gak apa? Sah-sah aja, dia manggil temennya. Sabar ya ibu-ibu. Ya. Hah? Oke, sini. Sini mas. Maksudnya ini siapa nih? Ini temen aku mas. Temennya Temen aku, Niki. ya dia pelatih Muay Thai. Pelatih Muay Thai. Ya. Maksudnya ngapain jadi nih? Jadi aku mau minta tolong sama dia. Di antara 4 ini siapa yang paling kuat? Yang paling kuat. Berarti dia yang pas buat aku. Oke. Caranya gimana nih caranya? Caranya gampang sih mas, cuma ditendang sama dia. Yang kuat siapa? Oke. Oh ini yang kuat. Oke. Nahan tendangannya dia. Ya, Oke. Coba gimana caranya nih? Coba gimana mas? dari kamu aja. Oh. Ayo kuat bro. Yang paling kuat nahan tendangan ya. Oke, tahan dulu. Channel A. Mana? Bagus. Kenapa ngambek? Kenapa ngambek? Sini. Kenapa ngambek sini? Kenapa kok tadi kabur? Apa? Kurang makan kali. Gak bisa. Sakit. Katia. Kurang makan itu mas. Jadi gak berani lo kabur nih. Oh langsung mundur. Apa ya lo? Gak bisa lindungin berarti itu. Oke. Ternyata cowok ini gak bisa tersakiti. Ya, sedih. Badannya kecil mas gimana mau ngelindungin aku? Iya. Oke, berikutnya namanya siapa mas tadi mas? Ari, kita lihat yang tadi mental, yang ini sanggup nggak menahan tendangan Sanggup nih kayaknya. maut ya kan? Ini baru Mau coba mas. sekali lagi nggak? Udah, kali aja. Coba, sini pengen lagi. Oke. Ih mas Uya, kok jadi lembek mas? Oke, Nih. berikutnya. Wah, Coba. ini bakal mental ke lobby nih. Wah ini mah langsung jatuh mas pasti. Banyak gaya lagi. Langsung mental. Pulang lu, Coba. pulang. Gimana? Lu sih songong lu. Udah pakai Banyak begini. gaya Coba ulang. Sekarang tenang. Sekarang ulang. Oke. Banyak gaya Tadi makanya jangan lagi. banyakkan gaya sekarang. Tenang. Diam aja nggak usah. Diam aja nggak usah kayak tadi. Pulang lu, pulang. Nyerah. Oke. Oh tetap bertahan, dia tetap bertahan. Gak kayak yang tadi tuh bocah yang belum sunat tadi tuh. Wah. Nama siapa namanya? Didi ya. Oke Didi. Jasnya ungu, udah kayak ini. MC dangdut. Ya, set. Lagi. Oke. Cukup. Oke. Artinya sudah masih 3 orang yang tersisa di sini dan 1 orang memilih untuk resign ya. Nah, tapi sayang sekali Niki harus memilih
2 saja di antara 4 orang ini. Di antara 3 yang tersisa. Kalau yang biru, dari badan aja kecil banget. Apa? Mas, dari badan aja kecil banget. Dari badannya kecil banget. Gimana mau lindungin saya? Iya. Lindungin diri aja nggak bisa ya kan? Nggak, Mas, itu nggak itu buang jauh-jauh aja. Model rambutnya itu, Mas, ya ampun. Kayak kenangin puting beliung. Apa? Oh, jadi intinya ini tereliminasi? Iya, nggak mau. Yaudah, minggat lo. Nah, tersisalah 2 orang ini. Ari dan Didi ya. Oke, ini Mas Muay Thai masih tetap di sini? Biar pulang. Terima kasih ya. Thank you. Oke. Ya, Oke. Thank you. Oke. Ari, seorang pria tampan yang merasa selalu disakiti oleh setiap mantannya. Ari menginginkan wanita yang romantis dan pastinya setia. Didi, seorang pria yang telah lama menjomblo ini, memimpikan sosok idaman, wanita cantik dan seksi. Mampukah Didi mendapatkan sosok idamannya tersebut di garis tangan? Nah, kalau begitu, kita akan langsung panggil saja Rudy dan Arbi. Rudy dan Arbi, ini ada Ari dan Didi ya. Dua-duanya sama-sama bisa menahan serangan, tendangan dari sang pelatih Muay Thai. Nah, sekarang Rudy, apa yang Rudy lihat dari Ari dulu? Ari, silakan maju. Ari. Ya. Nah, situ aja, Rik. Mungkin lebih enak pakai kursi kali ya. Kursi chair. Uya dari Uya Furniture. Ya kan? Nggak ada. Makasih. Ya. Tadi gimana performa dia? Kuat sekali, keren lagi, iya kan? Dari badannya. Jorok. Ya. Tuh kacau. Jorok tuh. Bukan. Mas, jangan kentut dong. Oke, boleh tangannya. Kenapa, Ruth? Ibaratnya dia ini kayak durian. Apa tuh durian? Musangking, montong, petruk. Udah keren lagi. Maksudnya apa? Jadi dia ini luarnya kelihatan sangar gitu, kayak Memang durian, sangar. keras berduri. Keras berduri. Iya, saya merasa dalamnya ini kok lunak. Dia ini. Oh. Jadi gede badan doang gitu, Pak. Maksudnya Rudy, dia cowok. Hah? Gimana? Ya, pokoknya dalamnya lembek. Dalamnya lembek. Gua tuh punya badan bagus. Kita Gua buktikan luarnya badannya bagus tapi dalamnya lembek atau lunak seperti apa? Silakan. Lunak. Arbi Farizi. Oke, kamu tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, rasakan kembali. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan secara perlahan, ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, niatkan kembali bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, bahkan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3 apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Mas Ari. Iya, Mas. Apa maksud Rudy yang bilang katanya kamu luar kayak durian? Luarnya keras tapi dalamnya lembek. Ya, aku sih orangnya memang karakter suka olahraga berat ya. Olahraga berat. Iya, olahraga berat. Angkat galon? Kayak nge-gym. Enggak, nge-gym. Oh. Terus lebih suka dengan badan yang bagus sih. Oke. Iya.
Kenapa? Kenapa kamu suka badan yang bagus? Karena apa ya, cowok itu kalau badannya kecil kayak cacing. Cacing bisa diinjek gini. Kalau badan kecil, kalau badan gede dia otomatis punya tenaga buat ngelawan. Jadi menurut kamu cowok kalau badannya bagus, besar, nggak gampang diinjak-injak. Emang lo punya pengalaman masa lalu apa? Lo diinjak-injak apa gimana nih? Enggak, jadi gini, aku itu dulu kan gendut banget kan. Oke. Gendut banget. Terus aku punya pacar dan dia itu nggak suka banget sama badan aku yang gendut. Jadi dia ngancam mau mutusin aku. Ngancam, oke. Ya, jadi aku termotivasi supaya buat tubuh aku ini ideal. Iya. Otomatis aku nge-gym, olahraga, ya jadi seperti ini Iya. badan aku. Terus ya apa ya? Setelah aku nge-gym, ya aku bisa dapetin dia, pacaran sama dia. Karena dia suka sama badan cowok yang ideal. Oh, jadi kamu maco ya? Tapi sekarang aku udah putus sama dia. Udah putus sama dia? Iya, udah putus. Oke. Kenapa putusnya? Soalnya apa ya? Dia selingkuh. Dia selingkuh. Jadi ternyata Kamu kali yang selingkuh. enggak sih. Ternyata kenapa? Jadi ternyata ya itu cuman buat apa ya? Cuman buat bikin sakit hati aku aja. Ternyata aku ini kurang tajir bagi dia. Ternyata dia tuh selama ini matre. Matre? Ya. Tapi lo sebagai laki-laki yang maco ini, lo punya hobi nggak? Punya. Apa? Aku itu suka drakor. Drakor maksudnya? Drakor. Masa badan gede suka drakor? Ya emang apa? Oh, ya. Lo suka nonton drakor, drama Korea? Suka nge-gym kok. Suka Hah? drakor. Bisa. Aku tuh kalau denger dulu, gue ngomong. Aku itu kalau udah nonton itu bisa full seharian. Oke. Nggak pernah keluar kamar. Suka nonton drama Korea? Suka nonton drama Korea, apalagi kayak K-pop gitu. Blackpink tuh aku suka banget Blackpink. Ya ampun. Nggak Gak boleh. malu sama badan, suka sama Blackpink. Kalau dari Blackpink personil lo suka siapa? Itu siapa tuh namanya? Lisa. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink, cakep kok. Mana ada yang kayak Lisa di sini, jelek. Oke, ya. Aku juga suka ini nih, yang cowok itu BTS. Foto keren tuh. BTS. Apalagi apa ya? Gini, aku sih suka banget sama Blackpink. Sampai aku pernah belajar koreonya, cara dia joget tuh kayak gini nih. Aku mau. Oh gimana? Ya. Nih, saking gue ngefans sama Blackpink, gue kemana-mana selalu pakai baju Blackpink. Oke. Wow. Ya ampun, Mas. Oke. Coba gimana coba. Rupanya. Jadi gini, gue mau praktek ini Ya. jogetnya. Gue pernah belajar sedikit koreonya ya. Ya. Setahu gue tuh dia tuh yang kayak ini. Coba. Ih, maksudnya ih. Gimana? Keren deh ya. Diam dulu, gue mau joget nih. Ya. Gimana? Sat. Diam dulu. Na. Ya pokoknya. Duduk lagi, Ya, saya- duduk. Oke. Selain aku suka sama Blackpink, aku juga suka banget sama Redmond BTS. Oh. Cakep. Rapmon BTS ya? Iya. Rap Monster ya? Red Monster. Mirip gue dong ya? Ya. Terus oke, mungkin dibalikin. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga, kembali ke sadar normal kamu, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Blackpink. Ngapain pakai baju Blackpink kayak gini? Joget dulu. Woi, joget dulu. Malu bajunya, woi. Joget dulu. Mana ada? Ini baju adik gue tau. Baju adik saya. Baju adik lo. Iya, baju adik saya. Badan dong gede. Mana ada? Mana bisa nih joget gue. Ini baju adik saya. Kebetulan baju saya. Baju adiknya. Iya. Jadi
Jadi duit Enggak, apa kayak gitu. Oh yeah. Enggak malu. Goyang dong, joget lagi. Enggak, kebetulan baju saya tuh lagi di laundry semua. Makanya kata saya nggak bisa pakai dalam. Sebenarnya dengar dulu. Oke. Lo sukanya musik apa? Sebenarnya saya ini nggak karakter genre itu rocker, Metallica, terus Avenged Sevenfold. Itu lagu saya apa bang? Rapper juga. Mana ada iya, ngapain iya. nonton lebay. Kalau gue saya gitu. sukanya band, saya sukanya. Oh nggak suka Blackpink nggak suka? Nggak suka. Ih. Ini karena posisinya baju saya Blackpink, woy. habis di laundry, jadi saya lebih saya dangdutan daripada K-pop. Posisinya baju saya udah ini. Malu sama laundryan. badan, malu sama badan. Oh yeah. Enggak lah, apa? Oke, nggak suka Blackpink ya? Udah masuk ya? Lisa Blackpink nggak suka Lisa Blackpink? Apaan Lisa Blackpink? Kenal aja kagak. Fans lo juga. Oh iya. Ya. Sukanya Metallica. Metallica, Avenged Sevenfold, AX7 tuh. Gitu ya. Oke. Ya udah. Oke, kembali lagi. Oke, Didi. Duduk, Di. Apa yang Rudy lihat dari Didi? Auranya panas ya. Dua tangan. Kompor kali kak. Waduh. Waduh. Ngeri saya megangi dia. Waduh, kenapa, Rud? Yang ngatain kentut awas lo, nanti pulangnya dijegat lo. Mampus lo. Yang saya lihat dia ini orangnya sangat temperamen. Temperamen. Meledak-ledak. Dan bahkan dia pernah smackdown kakeknya sendiri. Ya ampun, Smackdown kakeknya sendiri. Nggak tahu diri. Kakeknya di Smackdown. Gak mungkin mas, saya cinta sama keluarga saya. Oke, ya udah. Kita buktikan, ya. Arbi, kata Rudy dia orangnya temperamen tapi dibilang dia lembut Oke. dan legowo. Oke. Lembut kayak squishy. Oke. Kamu fokus dulu ke sini, kayak atur napasnya dan biarkan kamu fokus matanya pada jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman dan bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Bener gak? Apa yang dikatakan Rudy kalau kamu orangnya temperamental? Siapa? Oke, tenang. Iya, saya mau temperamental. Iya. Iya, tenang duduk. Kenapa emang? Hah? Hah? Maju semua, maju! Saya cuma nanya. Saya nanya doang. Duduk. Tenang. Oke, tenang aja. Iya. Oke. Ceritakan tentang diri kamu deh. Saya nggak bilang kamu temperamental deh ya. Kamu orangnya lembut banget ya. Kayak salju, oke? Sekarang gini, ceritakan tentang diri kamu deh. Jadi dulunya saya tuh punya seorang mantan mas. Oke. Mantan. Yang kencang. Jadi dulunya sih saya punya mantan. Iya. Jadi pas kami berdua lagi makan di rumah, tiba-tiba dia mengeledek saya apa yang saya makan dan saya paling nggak suka diledek. Itu adalah makanan favorit saya. Tiba-tiba dia meledek saya dengan ledekan, kok bubur diaduk? Saya nggak suka seperti itu. Saya nggak suka. Diam lo, diam lo semua diam. Oke. Duduk. Oke, lo bubur diaduk lo. Oke. Nggak suka saya mas. Nggak suka Saya nggak suka dikomentarin. diaduk. Saya nggak suka. Terus habis itu? Saya lempar langsung bubur, saya banting ke bawah. Saya nggak suka saya seperti itu. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Saya itu paling susah mas. Paling susah, saya pengen bakar rasanya. Setiap saya marah dan bakar siapapun yang ada di depan saya. Apapun Kamu aja itu. bakar dirimu sendiri. Bakar
Bahkan sampai rumahnya mau saya bakar sekarang. Rumahnya mau lo bakar gara-gara dia ngatain makanan lo. Iya, saya nggak suka. Bakarnya pakai apa tuh? Apa aja mas, yang saya lihat saya bakar semuanya. Saya langsung ambil gunting, saya langsung potong rambutnya pacar saya. Saya bakar langsung semuanya. Main potong-potong aja lu. Mending kalau ganteng lu. Diam! 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 Diam semuanya! Diam! Siapa? Turun di sini! Sekarang! Turun! Turun di sini sekarang! Siapa? Lu berani sama gua? Terus lo ngeredam emosi lo dengan cara apa? Jadi ada sesuatu barang mas, semacam korek namanya. Oke, terus? Nanti gasnya, gas cairnya kan mas. Ada di belakang, coba ambil. Oke, oh dia ini cara meredam emosinya dengan. Iya. Ngelem. Oke, duduk. Jorok. Ngelem. Maksudnya apa nih? Ini suatu benda gas. Saya kalau mencium bau ini, Ya. emosi dan temperamental saya sudah mas. Oh, relax. Oh, jadi lo bukan ngelem tapi nge. Oh. Gimana tuh? Gimana? Oke. Jadi emang ini lo suka mencium aroma karena menurut lo itu bisa menenangkan ya? Iya. Oke. Kan ada orang yang suka nyumbo bensin, bawa lem, ya kan? Bau ketek pasangannya, ya kan? Iya kan? Oke, Rudy. Ini cewek-cewek di sini ada yang aneh-aneh gak nih? Ada yang aneh-aneh nih. Dia ini suka nyium pusar pacarnya. Jadi suka nyium bau udel pacarnya. Gak, bener gak? Lo suka nyium bau udel pacar lo sendiri? Nomor 3, suka ngisep kaos kaki basah. Nomor 3 suka ngisep kaos kaki basah. Iya. Kaos kaki basah sama udel pacarnya. Jadi dia sering nyium udel pacarnya ya? Cuman yang paling sering yang mana sih? Kan ada 3 ya? Weh, banyak banget. Ada 4 loh. Oh. Sebentar, biar saya tebak yang paling sering itu yang umurnya 50 tahun itu ya? Oke. Serius? Pacar umur 50 tahun? Ih, jorok. Kentut lo ya? Kentut kenceng banget. Kentut kenceng banget nomor 2. Wah. Gila. Nomor 2 kentut kenceng banget. Oke, yaudah. Oke, kita balikin, Bi. Oh, kacau loh. Oke, kamu fokus dulu ke depan. Oke, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, apapun yang terjadi di masa lalu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu menatap masa depan dan biarkan seiring dengan tarikan nafas
hembusan nafas kamu, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan hilangkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu, rasa dendam, rasa kecewa, ataupun rasa apapun yang kamu rasakan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu kembali kesadaran normal kamu. 1, 2, dan 3. Nggak banget juga lu kasar lagi. Pulang lu pulang. Oke, coba kita kasih tahu. Kenapa mas? Mas? Kenapa mas? Ih, sosok dibuang lagi. Kenapa mas? Kenapa? Oke. Silakan lagi. Oke. Nah, tinggal si Niki. Oke. Rudy, apa yang Rudy lihat dari Niki? Boleh duduk sini? Boleh tanya Niki? Hidupnya penuh dengan kesedihan. Saya lihat trauma, siksaan. Hidupnya nggak pernah bahagia. Gak pernah bahagia. Wah. Niki, benar Niki apa yang dimaksud Rudy? Benar yang dimaksud Rudy? Oke, dia diam, nggak apa-apa. Arbi, dia terdiam, terpaku 1000 bahasa. Oke, kamu fokus dulu ke depan. Oke, fokus dulu. Oke. Sekarang atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Kondisikan tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, karena sekarang sudah nyaman duduknya, dan biarkan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan di sekitaran kepala kamu, pundak kamu, lengan kamu, bahkan seluruh tubuh kamu sampai ujung kaki. Rasakan kembali sesuatu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, akses segala sesuatu yang kamu simpan di masa lalu. Jika ada trauma ataupun rasa sakit hati, rasa dendam, munculkan segala sesuatu tersebut lebih nyata dari sebelumnya, dan biarkan kamu ceritakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu, dan munculkan dan ceritakan dengan lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks lagi. Dan ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Niki, benar tidak apa yang dikatakan Rudy? Hidup kamu selalu penuh kesedihan, siksaan, dan penderitaan. Iya mas, benar. Apa yang terjadi? Jadi aku tuh hidupnya menderita mas, sengsara, KDRT mas aku. KDRT? Iya, Siapa yang ngelakuin? bapak saya. Bapak kamu? Diapain kamu? Saya sering dipukul, ditendang, dikunci di luar mas. Sampai saya kehujanan, pulang kerja nggak dibukain pintu. Bertahun-tahun mas kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bapak saya bisa kayak gitu. Padahal saya sayang banget sama bapak saya. Saya juga punya pacar di kantor saya mas. Oke. Tapi dia udah punya istri. Dong kamu. Masalah. Jadi kita sama-sama nyaman, sama-sama saling perhatian. Dia bisa ngelindungin saya, dia juga berani sama saya. Saya ngerasain kasih sayang dari dia. Cuman saya juga sempat kepikiran buat pengen nyakitin itu istrinya mas. Pengen saya singkirin. Kenapa? Ini ada background ceritanya, apa pengen nyakitin istrinya tuh, jadi apa, kenapa? Ya, saya mau orang lain ngerasain seperti apa yang saya rasain, mas. Jadi kok pengen orang lain menderita juga? Biar penderitaan ini juga bukan milik saya sendiri, mas. Terus? Berhasil? Enggak, mas. Soalnya
dia sayang sama istrinya juga, sayang sama aku juga, cuma saya nggak tahu lagi harus gimana, Mas. Ya kita jalanin aja, Mas. Yang penting saya nyaman, sama-sama nyaman. Saya juga nyaman sama dia, dilindungin sama dia, ya mau gimana lagi. Teman kantor saya seumuran bapak saya. Om. Jadi apa, balas dendam apa gimana nih? Saya tuh kangen banget, Mas, pengen dapet kasih sayang dari bapak, makanya saya pacaran sama orang yang seusianya kayak bapak saya. Oke. Dan sekarang kamu masih cinta dengan bapak kamu tapi kan? Saya sampai sekarang sayang banget sama bapak saya, Mas, tapi bapak saya nggak pernah sayang sama saya, Mas. Selalu disiksa saya. Yang paling parah pernah apa dilakukan bapak kamu? Pas lagi hujan, Mas, saya diseret-seret, Mas, di jalan raya sama bapak saya. Rambut saya ditarik-tarik, Mas. Padahal saya ini manusia, anaknya dia loh, Mas. Bukan hewan saya ini. Digeret-geret di jalan, rambut lo ditarik gitu? Iya, Mas. Bayangin aja itu rasanya gimana, Mas. Gara-gara apa? Gara-gara saya lagi di dapur, Mas. Nggak sengaja saya pecahin piring. Bapak saya langsung marah-marah, Mas. Ya. Oke, Arbi, mungkin bisa dibalikin, Bi. Oke, sekarang tarik napas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, apapun yang kamu rasakan di masa lalu, oke, buang segala sesuatu yang negatif dalam pikiran kamu dan biarkan buang rasa dendam, rasa marah, dan biarkan netralisir kembali apapun yang kamu rasakan dalam hati kamu, dalam perasaan kamu, dan biarkan ketika kamu merasakannya dari mulai sekarang dan seterusnya membuat diri kamu menjadi lebih semangat, lebih percaya diri, dan lebih luar biasa dari sebelumnya. 1, 2, dan Dia begini ada sebabnya. Kita nggak boleh ngejat seorang, kita harus kasihan sama dia juga. Kenapa saya dikasihanin? Apa? Oh nggak dikasihanin. Sekarang gini aja. Setiap orang pasti punya yang namanya masa lalu, punya yang namanya penderitaan, punya yang namanya kisah pilu dalam hidup. Namun seberapa besar kisah pilu atau penderitaan seorang itu mungkin kadarnya berbeda-beda. Oke. Hubungan dengan bapak kamu baik-baik saja? Baik. Yakin? Baik. Bapak saya sayang sama saya, Mas. Bapak saya tuh lembut, baik, ganteng lagi, Mas. Sayang sama saya. Oke. Gimana kalau kita telepon bapak kamu? Buat apa, Mas, telepon bapak saya? Apa-apa. Nggak usah, Mas. Jawab telepon aja. Datang aja kalian. Ya udah. saya Boleh, ambil coba teleponnya dia. ya, Mas. Telepon nomor 20. Telepon. Bisa di speaker. Iya, Mas. Speaker. Oke. Handphonenya dari Uya Selular. Halo, Pak. Ya, kenapa emang? Bapak di mana, Pak? Lagi di Menteng nih, lagi kerja. Pak, bisa minta ke sini sebentar nggak, Pak? Aduh, orang lagi kerja sih. Sebentar. Emang ada apaan sih? Sebentar aja, Pak. Ke Antv sebentar ya, Pak. Ya, udah Pak. deh, ya, sebentar, tunggu. Ya udah, Niki tunggu ya. Mau di mana? Di Antv, Pak. Di Epicentrum ya, Pak. Orang aja. Nanti syuting di sana ya. Berarti dekat sini ya, dekat jauh ya. Oke, Arbi. Ini mungkin bisa kita bisa bantu dia supaya dia menghilangkan bebannya, trauma penyiksaannya. bisa. Penyiksaan. Apa? Penyiksaan apa, Mas? Apa? Penyiksaan. Oh enggak. Penyiksaan beban hidup kamu aja. Trauma yang macam-macam sama mantan-mantan kamu. Saya nggak pernah disiksa. Iya nggak apa-apa, tapi ada kalanya kita meluapkan emosi kita, semua penderitaan kita lewat suatu kegiatan yang akan dilakukan sama Pak Arbin.
Coba aja. Kamu akan ngerasa enak kok. Ya, coba aja. Ya. Langsung sekarang. Langsung sekarang. Ya. Ya. Oke. Ini adalah satu ruangan di mana ruang pelampiasan emosi, di mana ini juga sebetulnya bisa dilakukan tapi di tempat yang benar, di tempat yang tepat, ya, dan didampingi oleh seseorang yang profesional. Ya, ada kalanya kita mungkin ini kita mungkin kalau lagi kesel kita teriak aja yang kenceng, wow, untuk keluarin emosi-emosi kita. Oke. Sini nih, di sebelah sini. Oke, sekarang kita berada di ruang emosi ya, ruang di mana kita akan melakukan sesuatu yang di mana kita akan meluapkan beberapa emosi dari Niki. Sebenarnya ketika kita punya trauma di masa lalu, itu akan berhubungan dengan emosi ataupun tingkah laku dan kehidupan sosial nantinya di masa depannya. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengeluapkan emosi yang tersimpan dalam pikiran kita di masa lalu. Terkadang ketika kita menjadi korban di masa lalu, terkadang kita pun akan jadi pelaku di masa depannya. Yang terjadi di kehidupan sekarang masyarakat seperti itu. Dan cara menanggulanginya biasanya kita harus meluapkan berbagai macam emosi yang kita rasakan dalam hati dan pikiran. Di sini ada beberapa benda yang bisa Niki hancurkan dan biarkan nanti saya bantu akses emosi tersebut dan biarkan Niki hancurkan sekuat tenaga ataupun sekuat emosi apapun yang munculkan Niki bisa hancurkan. Sekarang fokus di sini, kita pegang. Boleh tutup mata dulu bentar aja. Sambil tutup mata sekarang, saya bantu akses emosi yang Niki munculkan di masa lalu. Munculkan kembali ketika saya hitung 1 sampai 5. Munculkan segala sesuatu yang Niki percaya bahwa itu adalah emosi, rasa dendam, kebencian ataupun keresahan yang terjadi di masa lalu. 1, munculkan kembali, munculkan emosinya semakin lama semakin besar. Dan ketika munculkan emosi tersebut, entah kenapa sekarang dalam pikiran dan perasaan Niki dari ujung kepala sampai ujung kaki, emosi tersebut makin lama tuh makin memuncak dan biarkan dari seluruh aliran darah Niki dari ujung kepala sampai ujung kaki, emosi tersebut lebih muncul dari sebelumnya. 2, 3, 4, dan 5. Silakan hancurkan benda-benda di sekitaran Niki, buka matanya, hancurkan, lebih hancur lagi dan biarkan ketika menghancurkan, lebih hancurkan benda-benda tersebut, hancurkan lebih kencang lagi, keluarkan emosinya tersebut. Lebih hancur lagi, buang segala macam amarah, dendam, pikiran Niki dan biarkan rasa gelisah dan pikiran tersebut menjadi lebih muncul dari sebelumnya. Rasa dendam tersebut lebih nyata dan biarkan ketika Niki tersebut, emosi tersebut berkurang sedemikian rupa dan lebih hancur dari sebelumnya dan biarkan ketika Niki menghancurkan benda tersebut menjadi semakin rapuh, munculkan kembali. Di sini. Ada yang luka? Ada. Sekarang cooling down dulu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih nyaman, boleh dibuka dulu. Bukan gitu. Mau fokus ke titik sana. Boleh merem, boleh. Apapun yang Niki rasakan mulai sekarang dan seterusnya, Niki berhak lebih bahagia, Niki berhak lebih tenang, lebih nyaman, dan Niki berhak untuk memaafkan orang-orang di sekitaran Niki dan buang jauh-jauh rasa dendam, rasa iri, rasa dengki ataupun Niki punya kegelisahan, keresahan ataupun rasa yang kurang nyaman dalam pikiran dan perasaan Niki. Biarkan mulai sekarang dan seterusnya, setiap tarikan dan hembusan nafas Niki, maafkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, maafkan kesalahan Niki di masa lalu ataupun maafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah menyakiti Niki dan biarkan mulai sekarang dan seterusnya Niki berhak bahagia, Niki berhak percaya diri dari sebelumnya dan Niki berhak semangat dan biarkan kehidupan sosial Niki menjadi lebih luar biasa, lebih baik kembali dan mulai sekarang dan seterusnya setiap kejadian apapun yang terjadi di masa depan biarkan itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi Niki dan biarkan mulai sekarang dan seterusnya tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula membuat Niki lebih tenang, lebih nyaman bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1 lebih bahagia, 2 lebih tenang, dan 3 buka matanya secara perlahan membuat Niki lebih tenang, lebih bahagia dari sebelumnya. Udah selesai. Kita balik ke studio. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban atau trauma yang ada di dalam diri
Niki ya. Niki, apa rasanya? Tenang mas. Tenang. Lega banget. Lega. Selama ini berarti kamu nggak tenang, nggak lega. Oke, nggak usah. Ngomong-ngomong nggak usah. Oke. Sekarang Niki di sini. Oke. Oke. Dan tadi kita sudah sama-sama lihat apa yang dilakukan Niki, dan ini siapa? Bapak siapa? Saya bapaknya Niki. Oh, bapaknya Niki yang tadi. Ya. Niki! Aku takut pak. Kenapa bapak disuruh ke sini? Bapak kan lagi kerja. Ada masalah apa lagi? Ini apa sih ikut-ikut kayak gini? Udah sekarang kamu pulang ya, pulang. Kamu pulang aja sekarang pulang. Malu-maluin aja pakai ikut acara kayak gini. Iya benar Pak. Iya, Bapak kenapa marah? Saya nggak usah ikut-ikut kayak gini. Iya. Malu-maluin aja, pulang. Ayo pulang. Ayo pulang ayo. Oke. Sekarang gini, Niki kenapa ketakutan sama bapaknya? Kau bilang bapaknya baik, orangnya lembut, nggak pernah kasar. Ini bikin malu, pulang aja pulang. Pak, aku juga capek. Aku capek pak. Bapak sakitin saya terus. Aku ini anak bapak. Udah berapa kali bapak sayang bilang sama aku pak. Salah apa aku? Aku tuh sayang sama bapak. Tapi bukan begini caranya, ini malu-maluin tau nggak? Ditonton semua orang nih. Apa yang Rudi lihat dari bapaknya Niki ini? Kok dia merong? Kok dia marah-marah begini? Udah pulang ya. Pulang. Ya. Bapak tenang dulu, Pak. Saya bisa merasakan di sini marah bukan sembarang marah. Oh, bukan sembarang marah. Apa tuh? Seperti ada, bahkan bisa dibilang dendam. Nanti dulu. Ini kan anaknya sendiri ya, tapi kenapa dia dendam ya? Bukan urusan lo. Aku sayang sama bapak. Kalau bapak Memang ada beberapa orang tua yang mendidik anaknya keras. Seperti sering dimarahin, tapi itu dengan tujuan sayang. Tapi yang satu ini benar-benar karena dendam. Atau mungkin kita bisa relaksasi mungkin? Turun. Itu bohong. Nggak ada turun. Bohong itu. Nggak percaya. Bapak duduk. Duduk. Semua itu bohong. Ini udah berkali-kali. Iya, duduk. Semua itu bohong tau. Iya, dari Gigi Pak. Gigi kan? Gigi Ben. Duduk. Bohong nih, ini bohong nih. Jangan percaya. Oke. Arbi silakan Bi. Ketika saya itu 1 sampai 3, bukan matanya pada hitung ketiga 1, 2 dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang Bapak rasakan membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita 1, 2 dan 3. Bukan matanya, fokusnya ke depan. Bapak, bener Bapak dendam sama anak Bapak sendiri? Iya dendam dong. Oh, biasa dong. Woi. Baru ditanya sedikit. Gara-gara Niki, istri saya meninggal. Kenapa Pak? Itu dokter bilang waktu melahirin Niki, pilih ibunya atau Niki yang meninggal. Tapi ibunya nggak mau. Gimana nggak dendam? Kalau saya milih ibunya, karena apa? Bisa bikin anak lagi. Allah Malu meninggal. Gara-gara lo tuh. emang udah takdirnya pak. Setelah dia lahir, saya nggak bisa kerja yang lainnya. Oh, jadi Bapak lihat setelah dia lahir? Ya. Jadi Niki ini bawa sial dalam hidup saya. Itu bukan salah Niki pak. Bayangin aja, selama 20 tahun ini saya nggak. Ini kalau dipikir-pikir nih, saya punya rencana mau aja nih ke om biar saya punya duit. Bapak, jangan banget sama Pak.
Bapak. Niki anak Bapak, masa Bapak mau Niki, Pak? Ya udah. Oke, balikin. Oke, mungkin bisa di suges dulu bintang bapaknya bisa mungkin nggak menghubungkan antara kematian istrinya dengan kelahiran Niki mungkin. Oke. Pak, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, apapun yang Bapak rasakan sekarang lebih menetralkan dalam kondisi hati Bapak. Mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa lalu, mulai sekarang dan seterusnya Bapak bisa mencari nafkah dengan secara luar biasa, lebih semangat, lebih percaya diri, dan biarkan Bapak maafkan kesalahan apapun yang terjadi di masa lalu, dan Bapak pun akan memaafkan yang terjadi yang menyakiti hati Bapak, dan biarkan segala sesuatunya menjadi netral kembali, dan biarkan Bapak menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan netral kembali. Atur nafasnya, atur emosinya, menjadi pribadi yang lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. 1, 2, dan 3. Bapak, maafin Niki, Pak. Niki nggak tahu kalau itu yang buat Bapak benci sama Niki. Kalau Niki bisa, biar Niki yang mati, Pak. Niki minta maaf. Di sini Bapak bisa berdiri di sini, Pak. Iya. Niki mau pilih yang mana? Kedua laki-laki ini, Ari dan Didi, masih tertarik dengan Niki? Masih. Niki, gimana? Aku tanya sama Bapak. Hah? Tanya sama Bapak, kira-kira mana yang menurut Bapak baik buat Niki? Bapak udah punya jodoh buat kamu, Mas Niko namanya. Tapi ya untuk zaman sekarang ini Bapak mengalah. Bapak serahkan semua pada Niki karena yang merasakan, yang melakukan itu Niki. Ya udah kalau gitu Mas, kayaknya saya nggak bisa milih di antara dua laki-laki. Kenapa? Soalnya saya mau ngabisin waktu. Udah sama bahagia. Bapak. Saya mau nikmatin waktu saya sama Bapak. Mas ya, ini acara cari jodoh ya? Iya, Pak. Boleh nggak kalau saya ikut? Iya, Buat gantiin ibu kamu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Mas, udah lah, Mas. Udah mau saya, Mas. Apa? Kalau misalnya ada di sini, mana yang Bapak suka? Nomor 14 mirip ibunya Niki yang sudah meninggal. Oh, 14 mirip ibunya Niki yang udah meninggal. Boleh ya? Nggak boleh, Pak. Boleh. Sini dulu sini. Mengobati kerinduan. Kenalan aja. Ayo. Oke. Mendadak pingsan gua. Ya, ngobrol. Jangan gitu. Iya. Kenapa? Oh iya. Ya, ini mirip ibunya Niki ya. Mirip banget. Siapa tahu bisa jadi ibu tirinya Niki Ya ya. Niki yang mirip ya. Ya udah, kenalan aja. Siapa, Pak? Anto. Ya, saya Kaila. Jangan panggil Bapak lah. Ih, Bapak nggak boleh ganggu. Oke. Silakan kembali lagi, selamat ya. Kamu dapat jodoh aki-aki. Oke, Ari dan Didi maaf tidak ada yang dipilih, tapi kita nggak bisa maksa. Aku pulang dulu sama Bapak Oke, ya. semoga hidup kamu selanjutnya bahagia. Kasih. Ya. Kasih, Nah, Mas. nomor 14. Ih, Bapak. Oke. Ya udah, Ari dan Didi silakan bisa ke ruang PIV. Aduh, hari ini cukup mengharukan sekali apa yang terjadi di garis tangan pemirsa. Dan buat pemirsa yang ingin mencoba mencari jodohnya, menyelesaikan permasalahannya di sini, menceritakan kisah hidupnya di sini, boleh DM ke Instagram kita di @garistanganantv.